Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo semuanya. Ya, indah sekali ya pagi hari ini. Wah, hari ini kita bakal mulai pertemuan pertama kita nih di kelas bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu nih. Nah, dari saya ke kalian nanti ya. Nah, jadi perkenalkan, saya sebagai guru kalian di kelas bahasa Inggris. Nama saya Denrama Alafiz. Umur saya 22 tahun, dan juga saya masih sebagai mahasiswa di Fakultas Keguruan Bahasa Inggris di Syahkuala University, Universitas Syahkuala. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan ke kalian nih, dimulai dari yang kanan dulu ya, memperkenalkan dirinya satu persatu. Dan kita sesuaiin dulu sama absen nih. Nah, ya, mungkin nanti ada yang salah kelas kan, ada juga yang nggak hadir. Nah, kita cek dulu kehadirannya nih. Oke, silahkan dimulai. Oke, udah semua ya perkenalan dirinya nih. Nah, jadi sebelumnya nih, ini kan kita masuk ke pembelajaran bahasa Inggris. Ada yang pernah lihat nggak, dari kalian ini bule berbicara, orang asing berbicara? Pernah nggak? Pernah ya? Oke. Eh, Kamu kira-kira ngerti nggak apa yang dibilang sama orang asing atau orang bule itu? Pernah? Ngerti? Oh, kalau kalau ngerti boleh, boleh sampein. Oh, mungkin kamu ngerti secara maknanya, tapi nggak bisa menjelaskan secara harfiah. Oh, tidak apa-apa. Coba jelasin aja. Oke. Nama kamu siapa tadi? Anthony ya? Oke. Anthony, jadi dia pernah em, mendengar orang bule berbicara ya. Oke, bagaimana tuh dia bicara soal em, perkenalan diri ya dengan orang lokal kita kan. Oh gitu. Oke, jadi seorang bule ini memperkenalkan dirinya ke orang lokal kita, jadi siapa dia gitu. Oke. Nah, eh, kebetulan nih Anthony, di hari ini kita pembelajarannya tentang perkenalan diri, juga deskripsi. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita sangat cocok dengan contoh yang dibuat si Anthony. Nah, hari ini kita akan belajar memperkenalkan diri. Nah, ada juga kita bakal buat teks deskripsi. Nah, jadi sebelumnya ada yang pernah dengar deskripsi itu apa sih? Tahu siapa yang bisa menerangkan? Oke, tidak ada. Ya, oke. Jadi Bapak punya bahan di sini. Jadi deskripsi itu nih, singkatnya, pengertian teks deskripsi adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk memberikan gambaran. Nah, untuk memberikan gambaran secara general, secara garis besar. Misal kita ingin menjelaskan soal sesuatu objek gitu, baik itu tempat, peristiwa, ataupun tokoh. Nah, seperti kita menjelaskan, misal nih yang paling sering di Aceh kan. Nah, kita menjelaskan soal tokoh pahlawan. Pernah lihat kan? Misal di buku-buku dia menerangkan soal Teku Umar. Nah, pahlawan Aceh tuh. Teku Umar itu lahirnya di mana gitu. Dia kan deskripsinya dimulai dari uh, bio-nya dulu, biodatanya dulu. Teku Umar tuh gimana sih perawakannya, bagaimana penampilannya, terus juga itu pasti ada fotonya kan. Nah, di samping deskripsinya, dan juga atau ini ada juga riwayat hidupnya itu bagaimana gitu. Nah, itu termasuk dalam teks deskripsi. Nah, apa teks deskripsi ini cuman bisa menjelaskan tokoh-tokoh dan tempat ataupun objek itu, dan kita sebagai perkenalan diri pun sebenarnya kita tengah mendeskripsikan diri kita sendiri loh. Ada yang sadar nggak? Nah, cuman kita tidak tuangkan dalam bentuk teks seperti itu. Nah,
Jadi sebelum kita lanjut ke teks, jadi kita akan latihan dulu nih cara memperkenalkan diri. Kita buka ya LK kita. Di sini kita dapat contoh nih dari si Galang. Hi, my name is Galang. I am from Kalimantan. I live on Jalan Sumatera. I'm 13 years old. Nah, ini seumuran dengan kalian nih si Galang. I go to SMP Merdeka. Nah, I like fishing. And I have 2 sisters. Jadi apa aja nih yang dideskripsikan si Galang? Nah, pertama, dia memperkenalkan dirinya. Kedua, dia menunjukkan di mana dia tuh berasal. Nah, ini gini cara secara garis besarnya kita memperkenalkan diri nih ke teman-teman. Nah, I am 13 years old. Kita jelaskan kalau kita nih umurnya berapa. I go to SMP Merdeka. I like fishing and I have 2 sisters. Nah, jadi dia menjelaskan tentang di mana dia bersekolah dan juga dia menerangkan kepada kita di mana dia apa hobinya gitu, dan dia punya siapa sih di keluarganya. Dia punya 2 kakak dan adik perempuan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan, bagaimana cara atau masih ada yang bingung nih dari penjelasan Bapak? Tidak ada? Oke, siapa aja boleh. Kamu mau menanyakan? Tidak. Oke, kita lanjutin ya. Nah, di sini Bapak sudah taruh secara singkat bagaimana cara atau sebuah teks. Ini teksnya soal dia mendeskripsikan taman bermain anak gitu. Nah, taman bermain anak adalah tempat rekreasi yang disediakan untuk anak-anak. Nah, itu garis besarnya poinnya. Nah, kemudian kita menjelaskan nih tentang apa aja sih yang ada di tempat bermain anak. Di dalamnya terdapat beragam permainan seperti ayunan, juga jangkit, dan seluncuran. Suasana taman yang cerah dan dengan latar belakang pepohonan membuat anak-anak betah bermain di sini. Nah, inilah yang dijelaskan ya secara fisiknya. Nah, secara fisik apa sih yang membuat dia menjadi taman bermain anak? Kan nggak mungkin tuh, misal ada suatu pemakaman, kita mendeskripsikan gini, kita buat judulnya mendeskripsikan taman bermain anak gitu. Terus di pekarangannya itu ada banyak sekali kuburan dan di sana cuma hanya ada kuburan. Nah, kan tidak mungkin tuh kita memberikan namanya tuh tempat bermain anak, itu adalah pemakaman umum kan, tentu itu. Nah, jadi kemudian setelah kalian dapat gambaran, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan ya. Nah, sekarang Bapak mau bagi tugas, kalian mendeskripsikan salah satu anggota keluarga kalian nih. Nah, yang sebelah sini yang punya tunjuk tangan yang punya kakak adik. Nah, tunjuk tangan juga yang punya abang atau adik laki-laki gitu. Coba. Nah, kita pisahin ya. Jadi yang kelompok ini yang di sebelah kiri Bapak yang kursinya ke belakang nih. Nah, ini khusus untuk yang punya kakak atau adik perempuan. Nah, ini khusus untuk yang punya abang dan adik laki-laki atau adik laki-laki. Yang sebelah sini, nah ini bisa campur ini. Ini nanti kalian mendeskripsikan keluarga kalian, ayah atau ibu ya. Oke. Nah, ini kan semuanya udah selesai nih buat tugas. Ada yang kebingungan? Nah, kalau ada yang kebingungan boleh tuh ke sini dan Bapak bakal pandu gimana caranya ya. Langsung aja ke meja Bapak. Kita bisa diskusikan bersama nih. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, gak apa-apa. Ini sebagai pertemuan pertama, jadi wajar saja jika masih ada hal yang
belum bisa dipahami ya. Silakan, jangan malu-malu. Nah, nih nampaknya nih udah pada selesai semua kan. Nah, yang belum paham pun tadi udah Bapak pandu gimana cara buatnya. Nah, jadi bisa dipastikan semuanya sekarang sudah bisa mendeskripsikan sesuatu ya. Ya, ini ya. Sebelah sini mendeskripsikan adik perempuannya atau kakaknya. Nah, ini adik laki-laki atau abangnya ya. Nah, ini yang mendeskripsikan kedua orang tuanya. Oke. Jadi untuk sekarang Bapak ingin kalian membuat satu kelompok berisikan 3 orang. Nah, di 3 orang ini termasuk yang mendeskripsikan kakak, mendeskripsikan adik laki-laki atau abang laki-laki, dan juga yang mendeskripsikan orang tua. Buat ya kelompoknya, ini bapak bagiin. Yang kelompok 1 ke sini, yang 2 ke sini, yang 3 ke sana ya. Terus yang keempat di sini. Oke. Udah semua. Nah, sekarang setelah itu kita, nah ini kan sudah paham semua ya, sudah mengerjakan semua tugasnya. Nah, sudah dipastikan selesai. Nah, jadi tujuan Bapak membuat kelompok kalian yang mana tugasnya berbeda-beda itu untuk biar kalian saling mengetahui satu sama lain apa sih peranakan tadi tuh deskripsinya. Misal si Anthony tadi dia mendeskripsikan adiknya tuh, adik laki-lakinya, dia sebenarnya apa sih yang buat apa adiknya nih bagaimana itu, dari biodatanya, hobinya, dan juga ciri fisiknya gitu. Oke. Nah, kalian kan nggak tahu, jadi coba dieksplanasi kalau bisa dalam bahasa Inggris. Nah, coba. Oke, kamu duluan ya, si Budi mau mendeskripsikan adiknya si Anthony. Oke. Oke, Budi sangat bagus dalam mendeskripsikan adiknya si Anthony. Nah, yang seperti ini tadi tuh bagus, si Budi udah menjelaskan dengan bahasa Inggris lagi ya. Ya, tidak masalah kalau misalkan kalian membaca, ya, namanya juga latihan kan. Ya oke, apa-apa, aman. Nah, di kelompok lain ada. Oke, silakan ya yang mau. Oke, misalnya kamu Zahra mau ya. Zahra mau menjelaskan tentang adik perempuannya si Zul misalnya. Oke, Zul. Berarti, nah, silakan menjelaskan. Nah, oke. Nah, sekarang sangat bervariasi ya. Misal kita dapat melihat kalau adik si Anthony yang hobinya dia juga sama seperti si Anthony, dia bermain bola, dan juga adiknya si Zahra adiknya si Zul tadi ya, adik perempuan si Zul yang dijelaskan oleh yang dideskripsikan oleh si Zahra itu bagaimana ciri fisiknya, apa kegiatan yang sering dilakukan. Oke, itu sangat bagus, dan saya kira perwakilan dari kalian sudah cukup mumpuni ya. Nah, kemudian ada nggak nih pertanyaan seputar deskriptif, teks deskripsi gitu? Yang punya pertanyaan coba silahkan ya. Oke, nggak ada ya. Oke, mayoritas dari kita sudah paham apa itu deskripsi, apa itu teks deskriptif ya. Nah, sekarang sebagai tugas yang kalian buat di rumah nanti, nah, Bapak mau kasih tugas nih, kalian mendeskripsikan tapi dalam bentuk tulisan. Kalian mendeskripsikan suatu tempat. Nah, kalian kan suka nih jalan-jalan, kalian boleh mendeskripsikan laut, boleh mendeskripsikan gunung, pokoknya tempat yang kalian pergi lah. Mungkin kalian pergi ke tempat rekreasi seperti arcade, ataupun juga
sungai, tempat yang sering untuk kalian mancing gitu, seperti hobinya si Budi kan. Budi suka memancing, jadi coba nih jelasin di sungai itu kenapa Budi hobi untuk memancing di sungai gitu kan. Nah, apa karena banyak ikannya dan juga pemandangannya bagus dan semacamnya, seperti itu ya Budi. Oke, tentunya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, dan di kedepannya Bapak akan menyuruh kalian untuk mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Inggris, dan semuanya full dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalian dapat berlatih dalam seminggu ini bagaimana caranya mendeskripsikan sesuatu. Ada yang mau ditanyakan nih seputar teks deskriptif kita nih, nah, dan proyeknya gitu. Oke. Oh, perlu contoh. Oke, dalam ini ya, dalam eksplanasi langsung ya, dalam kita berbicara langsung, cara mendeskripsikannya. Oke. Jadi sebenarnya kan udah ada nih contohnya dari si Antoni. Nah, Bapak akan mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris juga seperti si Antoni tadi. Ini misal Bapak menceritakan soal superhero fiksi ya. Nah, oke. Yang mana nih? Ini paling terkenal nih, Spider-Man. Oke. I will describe about Spider-Man. So, who is Spider-Man? Spider-Man is a hero that from Marvel Studios company. Yeah. So the lore of this story is Spider-Man is a man who gets bites by the spider, and he gets some ability to crawling among the wall, and also can swing by his web. Nah, tuh Bapak lagi menjelaskan tuh. Ini ya Bapak terjemahin. Jadi Spider-Man tuh dia adalah superhero dari produksinya dari studio Marvel. Nah, ini kan cerita fiksi. Nah, jadi dia ini diceritakan in the lore of the Spider-Man that he is get bite from the spider. Dia ini tergigit oleh laba-laba radioactive spider. Nah, dia tergigit oleh laba-laba radioaktif. Nah, and he gets some ability to crawl among the wall and swings among the city with his web shooter. So, jadi Spider-Man ini bisa dia memanjat dinding dan juga bisa berayun-ayun di tengah kota dengan web shooternya ataupun dengan jaringnya, ya kan? Nah, seperti itu contohnya ya. And he has some villains such as Green Goblin and also Sandman. Nah, jadi dia nih punya musuh utama seperti Green Goblin, Goblin hijau, dan juga manusia pasir. Pasti pernah lihat kan kalau yang pernah nonton filmnya tuh. Jadi Spider-Man ini melawan Green Goblin sama Sandman gitu, musuhnya siapa gitu kan. Juga he has an aunt and an uncle. His own name is May and his uncle name is Ben. Yeah, who's that? Which is caused by attack some of a thief. Nah, jadi Uncle Ben ini meninggal karena dipukul oleh si pencuri, seorang pencuri kan. Nah, itu udah berlanjut kita ke ini ya, ke kisah ya. Jadi cara mendeskripsikannya kurang lebih seperti itu. Kita mendeskripsikan Spider-Man ini apa sih, dia kenapa bisa jadi Spider-Man, ciri-cirinya bagaimana. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, dia bisa berayun di udara di tengah-tengah kota dan juga bisa memanjat dinding. Nah, seperti itu ya. Jadi yang seperti Bapak minta tadi, tolong dibuat tugasnya untuk
menjelaskan pemandangan dan juga keadaan suatu tempat ya. Tempat mana aja boleh, bebas, mau kalian mau mendeskripsikan sekolah, pantai, seperti itu. Nah, jadi kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Ada nggak yang mau ditanyakan nih? Bapak buka sesi pertanyaan. Nah, tentang pembelajaran kita hari ini atau apapun lah. Nah, tidak ada. Oke, jika tidak ada, Bapak mohon sekali untuk Bapak punya post-it. Nah, kertas post-it ini diisi ya untuk lembar refleksi kita. Ini berisikan komen-komen kalian. Kalian mau komen apa nih soal pertemuan pertama kita, kesannya bagaimana, dan apa aja kekurangan yang harus kita tutupi. Semisal nih kalian mau komen soal keadaan kelas kita yang belum ada papan tulisnya hari ini, dan kita cuma belajar lewat layar laptop Bapak. Oke, kita bakal usahain ke depannya gimana solusinya ya kan. Atau kita mungkin bakal pakai fokus atau proyektor ya, ataupun kita adakan di sini papan tulis. Oke, silakan ya ditulis apa aja kekurangannya. Oke, setelah semuanya selesai, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan juga jangan lupa jaga kesehatannya. Sampai jumpa di minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.